Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini hari pertama di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriyah. Alhamdulillah secara umum sepakat awal Ramadan ini sama, karena fenomena alamnya, bulan sabitnya yang diintai, yang dilihat, dan yang diru'yat itu lumayan besar, antara 6, 7 bahkan lebih dari itu, sampai 9 mungkin derajat. Elongasinya juga besar. Ini awal Ramadan yang baik karena kita sama, seragam. Tapi kalau melihat ke depan, awal Syawalnya ini yang punya potensi untuk berbeda, karena fenomena alamnya, bulan sabitnya mungkin nanti nggak bisa dilihat karena derajatnya 0, di Indonesia bagian timur sampai sekitar 2 di Indonesia bagian barat. Jadi kemungkinan besar Ramadan ini kita sudah sama awalnya, tetapi awal Syawalnya punya potensi besar untuk terjadinya perbedaan. Ma'asyiral jamaah, di hari pertama ini masih layak kita ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Kalau di majelis-majelis ta'lim itu masih terngiang gitu, nyanyian, sholawatan gitu ya, nagam yang terkait dengan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan, dan selamat datang bulan Qiyam, bulan Tarawih. Kenapa harus kita sambut dengan kegembiraan? Karena bagaikan kita menyambut kedatangan tamu yang agung. Kalau satu tempat akan didatangi tamu yang agung, pimpinan misalnya, apakah gubernur, apakah presiden, apalagi, pasti segala persiapan dilaksanakan. Bahkan yang tidak ada kaitannya dengan penyambutan tamu pun semua siap-siap. Bahkan era sekarang ini siap untuk selfie, karena itu berdandan dan lain sebagainya. Nah, lebih layak lagi dikaitkan dengan marhaban ya Ramadan ini, maka kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan, lalu kemudian juga dengan penuh persiapan, baik yang menyangkut fisik karena kita perlu menjalankan ibadah puasa, juga tarawih, maupun yang menyangkut mental dan lebih-lebih spiritual, karena segala amaliyah itu dirangsang, dimotivasi, diberi subsidi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau tamu biasa saja atau pejabat kita sambut dengan penuh kegembiraan, apalagi tamu yang bernama Ramadan ini, karena datang membawa rahmat, membawa kasih sayang, kemudian juga memberikan ampunan, dan juga bisa membebaskan dari siksa api neraka, sebagaimana riwayat Rasulullah SAW yang bersumber dari Salman Al-Farisi, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, dikatakan ini sahih, dan juga Ibnu Hibban mengatakan ini sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu aitskum minan nar. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, kesiapan seperti apa yang harus kita lakukan untuk senantiasa membersamai Ramadan dengan berbagai amaliyah yang menyebabkan kita mendapatkan rahmah, kemudian maghfirah dan itskum minan nar itu? Itulah mungkin beberapa menit, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit, saya ingin sampaikan. Yang pertama,
bahwa kita melakukan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan itu, dan itu pahalanya ditingkatkan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi saya sebutkan sumbernya dari Salman Al-Farisi, karena itu memang pidato panjang Rasul SAW. Itu yang pertama adalah yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhatan fi ma siwa. Wa man adda fardhatan fihi kana kaman adda sab'ina fardhatan fi ma siwa. Siapa yang melakukan taqarrub, pendekatan kepada Allah dengan berbagai amaliyah ibadah, maka yang kebaikan itu pahalanya sama dengan pahala wajib kalau kita kerjakan di bulan-bulan yang lain. Sedangkan yang melakukan kewajiban di bulan ini, di bulan Ramadan, sama dengan pahalanya 70 kali lipat dari kewajiban yang kalau kita laksanakan di bulan lain. Jadi karena itulah maka kesempatan membersamai Ramadan, menemani tamu agung itu, kita lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, supaya Allah senantiasa juga pada akhirnya di akhirat kelak itu menempatkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu terkait dengan ibadah sosial. Masih dalam hadis yang diriwayatkan dengan yang sama itu disebutkan, man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Bahwa siapa yang mau melakukan fattara, memberi futur, memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka pahalanya dari Allah adalah maghfirah, itqum minan nar, dan pahala seperti pahala orang yang diberi makan oleh kita untuk berbuka puasa itu, dan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa yang kita beri makan itu. Sampai di sini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan interupsi kepada Rasul. Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nufattiru bihi shaim. Tidak semua kami mampu memberi makan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Enak ya yang punya uang, yang punya kelebihan harta, sudah pahala puasanya, tarawihnya dan sebagainya banyak, ditambah lagi pahala bersedekahnya banyak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, yu'tillahu hadzal thawab man fattara shaiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mazqati labanin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan pahala yang sama kepada orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang lain walaupun hanya sebiji kurma ala tamratin, aw syarbati ma'in, atau hanya seteguk air putih, aw mazqati labanin, atau susu yang sudah dicampur. Jadi nggak usah berpikir untuk memberi makan berbuka puasa kepada orang lain itu dengan yang banyak-banyak itu, walaupun hanya sebiji kurma pun pahalanya sama, yakni maghfirah, itqum minan nar, dan juga pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa yang kita kasih makan itu. Dan yang ketiga, selain ibadah sosial tadi, adalah bagaimana mengorangkan, memanusiakan manusia, menghargai sesama. Itu disebutkan di dalam teks hadis yang terkait dengan tadi dalam pidato Rasul sallallahu alaihi wasallam, man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarahullahu wa ataqahu minan nar. Siapa yang meringankan, khaffafa an mamlukihi, beban pembantunya, beban stafnya, beban karyawannya di bulan ini, di bulan Ramadan, maka Allah memberikan ampunan dan pembebasan dari siksa api neraka. Jadi kepada orang yang terkait dengan kita seperti itu, secara umum kita juga bagaimana menghormati manusia yang lain, menghargai anak Adam sebagai orang yang terhormat, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lecehkan, apalagi kita rendahkan kemuliaannya, padahal Allah sudah memuliakan. Bukan hanya berdosa, tetapi dalam konteks Ramadan ini bahkan kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah dan pembebasan dari siksa api neraka. Ma'asyiral jamaah, demikian mungkin 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam kultum singkat ini.
dan di penutup teks hadis dalam pidato Rasulullah SAW itu supaya memperbanyak 4 hal. Wastaksiru bi'arba'i khisalin. Apa 4 hal itu? Zikir asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Itu kata Nabi diperbanyak selama Ramadan ini, dan mudah-mudahan itu juga menguatkan mental dan spiritualitas kita, dan insya Allah dalam konteks yang lebih luas akan mampu juga menyehatkan fisik kita. Karena keterkaitan antara fisik, mental, spiritual itu begitu kuat. Ketika diatur sedemikian rupa, antara lain dilatih dalam berpuasa ini, maka mudah-mudahan kita setelah puasa menjadi lebih sehat, lebih baik. Asal jangan setelah puasa kembali kepada sebelum puasa, makan sebanyak-banyaknya, sehingga jangan kaget begitu masuk 1-2 hari Idul Fitri malah masuk ke rumah sakit kadang-kadang karena kolesterolnya naik, segalanya naik gitu. Itu karena sudah dalam puasa baik mengatur irama makan, tapi setelah puasa kembali lagi kepada ketamakan sehari-hari. Padahal puasa itu salah satunya adalah untuk menghindari terlalu banyaknya manusia memiliki ketergantungan kepada masalah-masalah dunia, lebih-lebih pada masalah perut. Ya, karena itu harus diatur sedemikian rupa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.